Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Rizik Syihab dan Deddy Mulyadi ya, saya melihat di medsos itu mereka ini tidak akur ya. Seperti Tom and Jerry, saling sindir di media sosial. Seru ya, saya melihat seru ya, dan tidak pernah akur ya. Kalau lagi pidato khotbah juga Pak Rizik Syihab juga sering yang namanya sindir-sindir ya, sindir-sindir Pak Deddy Mulyadi secara tidak langsung. Pak Deddy Mulyadi juga seperti itu, walaupun cara nyindirnya itu sangat santuy ya, nggak terlalu emosian ya. Saya melihat Pak Deddy Mulyadi ini orang yang tidak emosional ya. Nah, yang menarik daripada kisah Deddy Mulyadi dengan Pak Rizik Syihab ini ya, yang menarik daripada kisah perseteruannya adalah dua tokoh ini memiliki pandangan berbeda tentang agama dan budaya ya, sangat signifikan perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Apakah perbedaan ini bisa mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Menarik untuk kita bahas ya. Apa itu perbedaannya? Jadi sebelum saya lanjut ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Saya akan ngambil sumber dari buku yang berjudul Sejarah Agama di Indonesia oleh Deddy Mulyadi. Kemudian Islam dan Kebangsaan oleh Pak Rizik Syihab ya. Kemudian wawancara dengan Deddy Mulyadi dan Rizik Syihab di berbagai media. Jadi saya netral ya, saya tidak berpihak pada Pak Rizik Syihab, saya tidak berpihak Pak Deddy Mulyadi. Jadi saya netral. Saya ngambil sumber dari kedua belah pihak ya. Yang memutuskan itu Anda yang nonton video. Saya tidak akan berhak memberikan keputusan atau kesimpulan. Anda yang menyimpulkan sendiri ya. Kita mulai daripada pandangan, perbedaan pandangan maksudnya. Yang pertama misalnya, Pak Rizik Syihab itu pengen menerapkan yang namanya syariat Islam. Ya, sebagai pemimpin daripada FPI, From ya, Persaudaraan Islam, mendukung penerapan syariat Islam secara ketat. Sementara Pak Deddy Mulyadi sebagai sejarawan dan intelektual, saya juga baru tahu Pak Deddy Mulyadi ini ternyata sejarawan, penulis ternyata beliau ini. Wow, luar biasa. Ya. Sementara Pak Deddy Mulyadi itu berpendapat bahwa penerapan syariat Islam itu harus disesuaikan dengan konteks budaya dan sejarah Indonesia. Wow, menarik untuk dibahas ya, luar biasa. Kemudian peran agama dalam kehidupan publik misalnya, Pak Rizik Syihab berpendapat bahwa agama harus memainkan peran penting dalam kehidupan publik atau publik, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Sementara Kang Deddy Mulyadi berpendapat sebaliknya, bahwa agama harus dipisah dari urusan negara dan kehidupan publik. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini lebih ke sekuler ya, sekularisme. Di sini tidak ada benar dan salahnya ya. Sok-sok aja mau misalnya mau berprinsip sekularisme ke, mau berprinsip agama ke dan lain sebagainya ya, sok aja. Ya, Anda yang memberikan keputusan, bukan saya. Kemudian budaya dan tradisi ya. Kang Deddy Mulyadi ini berpendapat bahwa budaya dan tradisi Indonesia itu harus dilestarikan dan dihargai, termasuk tradisi non-Islam. Sementara Pak Rizik Syihab berpendapat bahwa budaya dan tradisi harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Wow, ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kemudian pluralisme agama. Kang Deddy Mulyadi mendukung pluralisme agama dan kebebasan dalam beragama. Sementara Rizik Syihab berpendapat bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan harus menjadi agama negara. Yang paling benar harus menjadi negara agama. Kalau sudah ngomong yang paling, si paling ini sudah susah dikompromi ya. Pak Rizik Syihab mengatakan yang paling, si paling benar itu adalah agama mayoritas di Konoha. Si paling, kalau udah ngomong paling, saya kalau ketemu sama orang yang sudah ngomong pokoknya ya yang paling ini yang paling benar pokoknya, kalau lo ngomong seperti itu saya langsung menjauh, biasanya kabur ya, lari gitu, bila penting ke ujung dunia biar nggak kelihatan. Kalau ketemu sama orang yang ngomongnya si paling, itu sangat
susah ya untuk diajak kompromi. Kemudian latar belakang misalnya, ya Deddy Mulyadi adalah seorang sejarawan, intelektual dan penulis yang dikenal dengan karyanya tentang sejarah Indonesia dan Islam. Sementara Pak Rizik Syihab itu pemimpin from pembela Islam ya. Walaupun FPI ini sudah dibubarkan ya, tapi ada FPI yang baru lagi tuh ya, persaudaraan katanya. Ya, walaupun kadang saya melihat tidak ada persaudaraan-persaudaraannya ya, jauh dari kata persaudaraan. Organisasi Islam yang dikenal dengan aktivitasnya dalam memperjuangkan syariat Islam di Indonesia ya. Rizik Syihab ini pengen ya memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Tapi perlu diingat dan digarisbawahi bahwa perbedaan pendapat ini tidak selalu mencerminkan keseluruhan pandangan masyarakat Indonesia tentang agama dan budaya ya. Ini hanya kedua tokoh ini yang saya ambil ya. Jadi disclaimer on ya, nggak semua ya. Kemudian apa yang menarik tentang Pak Deddy Mulyadi ini? Karya dan kontribusi ya, sangat menarik. Sejarawan dan penulis produktif ya. Saya juga baru tahu beliau ini adalah seorang penulis yang produktif ya, menulis lebih daripada 20 buku tentang sejarah Indonesia, Islam dan kebudayaan. Wow. Dulu saya sangat bercita-cita jadi penulis, guys. Saya itu sebenarnya penulis gagal ya. Jangan ditiru ya. Saya pernah mengirimkan, bayangkan, 30 lebih naskah ke penerbit. Tapi 35 kali ditolak. Saya kirim 30 kali, 35 kali ditolak. Bayangkan. Saya dulu bercita-cita jadi penulis novel ya. Ya, novel-novel tentang budaya gitu ya. Untuk memperjuangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan lain sebagainya. Saya dulu sangat hobi yang namanya nulis novel. Tapi naskahnya sekarang sudah saya buang tuh naskahnya. Bayangkan 30 kali saya kirim naskah, 35 kali ditolak coba. Ya mudah-mudahan nanti kalau channel ini berkembang saya kembali lagi untuk menulis ya. Ya mudah-mudahan. Karena di Konoha itu kalau kita nggak punya media itu kita diabaikan, guys. Buktinya guru gembul tuh, dulu juga guru gembul gitu kan. Waktu belum terkenal sekarang ini, tulisannya nggak digubris tuh sama media. Penerbit. Tapi sekarang penerbit yang ngejar-ngejar beliau kan. Jadi aneh emang. Konoha ini aneh bin ajaib ya. Kemudian apa karya dan kontribusi daripada Kang Deddy Mulyadi ini? Mengajar dan dosen, mengajar di beberapa universitas ternama di Indonesia. Peneliti juga ya. Hobi riset juga ternyata Pak Deddy Mulyadi ini ya. Melakukan penelitian tentang sejarah Islam dan kebudayaan Indonesia. Oh, berarti beliau ini sudah meneliti tentang sejarah ya, sejarah Islam ternyata. Wow. Pantesan beliau ini tahu ya sejarah Islam. Wow. Luar biasa. Ternyata Kang Deddy Mulyadi ini diam-diam seorang peneliti ya. Lalu bagaimana pandangan atau pemikiran daripada Kang Deddy Mulyadi ini? Yang pertama misalnya pluralisme agama, mendukung keberagaman dalam beragama atau pluralisme. Kemudian sekularisme ya, berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari urusan negara. Ya, saya sangat setuju dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, makanya saya doain Kang Deddy Mulyadi tahun 2029 atau ya nanti 2030-an jadi presiden, saya dukung. Saya sangat mendukung beliau ini. Walaupun saya tetap mengkritik ya, ada kritikan saya juga tentang Deddy Mulyadi ini ya. Ya, tetap saya akan memberikan kritikan juga ya. Tapi overall saya suka dengan pola pikirnya. Bukan karena saya suka dengan kontennya atau dengan ikat kepalanya ya, bukan. Tapi dari pandangannya, cara berpikirnya, sekularisme. Saya sangat menyukai yang namanya sekularisme. Kemudian kebudayaan misalnya, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Kemudian sejarawan misalnya, menegakkan pentingnya memahami sejarah untuk membangun masa depan. Apa saja karya daripada Kang Deddy Mulyadi ini? Karya yang sangat terkenal. Sejarah agama di Indonesia, Islam dan kebangsaan, sejarah peradaban Islam, kebudayaan Islam dari tradisi ke modernitas. Wow, luar biasa. Kemudian
penghargaan daripada Kang Deddy Mulyadi ini? Penghargaan sejarawan muda dari pemerintah Indonesia tahun 2007. Bayangkan, penghargaan sejarawan muda. Kemudian penghargaan penulis terbaik dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Wow, tahun 2010 ya. Lalu kenapa Kang Deddy Mulyadi seperti sekarang ini? Ya, sangat dekat dengan rakyat, sering membantu. Bahkan saya juga waktu pemilu kemarin itu saya nggak kepikiran Kang Deddy Mulyadi ini bisa satu putaran. Bayangkan 60% dari sekian 4 pasangnya. Jarang loh seperti ini ya. 4 pasang itu biasanya 2 putaran, kalau nggak 3 putaran ya. Ada yang menarik daripada Kang Deddy Mulyadi ini. Apa itu? Filosofisnya ya. Deddy Mulyadi seorang sejarawan dan intelektual Indonesia, dipengaruhi oleh filosofi ajaran Sunda Wiwitan, yaitu yang berorientasi pada perbuatan baik ya, selalu berbuat baik ya. Ini sangat mempengaruhi ya. Kemudian filosofi utama misalnya humanisme ya, mengedepankan yang namanya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan, egaliter ya. Egaliter. Saya sangat suka dengan pandangan daripada atau filosofi daripada Kang Deddy Mulyadi ini. Kemudian pluralisme, mengakui dan menghargai keberagaman budaya dan pemikiran ya. Makanya saya jarang melihat ya Kang Deddy Mulyadi ini mempersekusi rumah ibadah orang lain, mencabut izinnya gitu ya, mempersulit rumah ibadah orang lain. Nggak pernah saya melihat. Bahkan beliau ini pernah di channel beliau ini merayakan Natal ya di gereja. Bayangkan coba ya, kurang humanisme apa coba, kurang pluralisme apa coba Kang Deddy Mulyadi ini. Berbeda dengan istrinya Kang Deddy Mulyadi ini, mantan istrinya lebih tepatnya, Bu Ane ya. Bu Ane punya track record yang sangat brutal menurut saya pribadi. Beliau ini pernah mencabut izin kalau nggak salah ya, atau itu pernah viral itu videonya di Purwakarta ya. Ada gereja tuh terus disegel sama dia gitu. Makanya itu kali pemicu kenapa Bu Ane itu kalah ya dalam pencalonan bupati kemarin ya, kalah beliau itu. Kemudian rasionalisme ya, mengedepankan akal dan logika dalam memahami sejarah dan kebudayaan ya. Rasionalisme, cara berpikirnya itu rasional. Tapi kadang saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini disalahartikan ya, maksudnya nggak dimengerti oleh masyarakat. Seperti sekularisme misalnya, memisahkan agama dengan urusan negara dan kehidupan publik di Konoha itu kan jarang kan orang-orang yang berpandangan seperti ini ya. Saya juga sangat sering mengulang-ulang seperti ini di channel saya, tapi nggak ada tuh respon yang nonton video ini. Sedikit saja yang mau menegakkan yang namanya sekularisme, sangat sedikit ya. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena kita terlalu berlebihan dalam beragama, atau karena kita kental dengan nilai-nilai agama, atau karena kita takut? Saya nggak tahu. Kemudian filosofi pendidikan misalnya, pendidikan sejarah ya, mengajarkan sejarah untuk memahami masa lalu dan membangun masa depan. Kemudian kritisisme ya, mendorong pemikiran kritis dan analitis. Wow, luar biasa. Kemudian interdisipliner ya, menggabungkan ilmu sejarah, sosial dan budaya, atau antropolog lah. Saya sangat suka dengan kepribadian daripada Kang Deddy Mulyadi ini ya, atau filosofi pendidikan daripada Kang Deddy Mulyadi, yaitu kritis ya, berpikir kritis. Kemudian filosofi sosial misalnya, kebudayaan sebagai identitas, menghargai kebudayaan sebagai bagian daripada identitas bangsa. Wow, luar biasa. Toleransi dan keadilan, mengedepankan toleransi dan keadilan sosial. Partisipasi masyarakat ya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Wow. Apa yang mempengaruhi pikiran daripada atau filosofi daripada Kang Deddy Mulyadi ini selain filosofi daripada ajaran Sunda Wiwitan? Tapi beliau ini tetap beragama Islam ya. Jangan ada yang berpikir bahwa beliau ini sudah pindah agama, enggak. Apa pengaruhnya? Satu, pemikiran Barat ya,
Deddy Mulyadi dipengaruhi oleh pemikiran barat seperti filosofi humanisme dan rasionalisme. Kemudian Islam liberal ya. Deddy Mulyadi juga mempengaruhi oleh pemikiran Islam liberal yang menekankan toleransi dan keadilan. Wow, luar biasa. Kemudian sejarawan Indonesia. Deddy Mulyadi dipengaruhi oleh sejarawan Indonesia lainnya seperti Profesor Dr. Taufik Abdullah. Menurut kalian gimana? Kalian pilih yang mana? Pak Rizik Syihab pandangannya ya. Mana yang lebih cocok dengan Indonesia? Kalau kita menerapkan syariat di Indonesia, apakah cocok atau tidak? Pak Rizik Syihab saya melihat lebih berorientasi pada syariat, menerapkan syariat Islam yang secara ketat ya di Konoha. Bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi itu tidak seperti itu, lebih sekularisme ya. Kadang saya berpikir gini guys ya, kadang ini pikiran opini saya pribadi ya, jangan ditelak bulat-bulat ya. Kalau misalnya mau skip aja. Kadang saya berpikir seperti ini, bagaimana kalau orang Sunda tetap beragama Sunda Wiwitan ya. Saya berpikirnya gini, mungkin ada jutaan orang seperti Kang Deddy Mulyadi kali ya. Saya berpikirnya seperti itu guys. Kalau ada orang jutaan seperti Kang Deddy Mulyadi, wah luar biasa. Ada pemimpin jutaan seperti Kang Deddy Mulyadi, wow. Ya, Jawa Barat itu pasti cepat melejit ya. Ya, bisa mempengaruhi Indonesia juga. Karena apa? Karena suku nomor 2 terbanyak di Indonesia itu adalah Sunda. Jadi kadang saya berpikir seperti itu guys. Bagaimana kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi ini yang banyak, maksudnya seperti Kang Deddy Mulyadi ini di Jawa Barat ya. Tapi kan orang seperti beliau ini kan sangat sedikit ya, bahkan dimusuhi. Bahkan beliau ini sering dikatakan musyrik lah, ya, pemuja setan lah, apa segala macam. Kadang dikata-katain yang macam-macam. Ya, tapi saya melihat ada perubahan yang sangat signifikan ya. Waktu pemilu kemarin itu saya melihat biasanya kan warga Konoha itu kan lebih ke mengedepankan yang namanya apa kata Habib Rizik dulu kan sangat berpengaruh ya, kemenangan gubernur di Jawa Barat ya, sangat berpengaruh. Tapi saya melihat akhir-akhir ini kok nggak pengaruh banget, saya melihatnya sudah mulai itu kali ya, mulai hilang kali ya. Tajinya sudah mulai hilang kali ya. Saya melihat tidak ada lagi seperti itu di Konoha ya. Nggak ada lagi seperti itu. Waktu perayaan Hari Ahok Nasional atau perayaan 212 itu, saya melihat tinggal sedikit doang yang ngerayain. Biasanya kan jutaan orang ya, cuma sedikit doang. Apa karena faktor daripada ini, masalah pribadi daripada Rizik Syihab yang dulu yang viral itu, apakah faktor dari situ? Ya, sah-sah aja kalau misalnya itu faktornya ya. Tapi kita jangan menggabungkan masalah pribadi dengan masalah publik ya, jangan ya. Terus yang saya tekankan itu adalah bagaimana kalau seandainya Konoha itu menjadi negara syariat Islam. Mana yang Anda pilih? Pandangan daripada Deddy Mulyadi apa pandangan Rizik Syihab? Ya, silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.